Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Gimana kabar kalian hari ini? Yuk, seperti biasa kalian bertemu dengan Ibu Wiwit Ruslan untuk membahas pelajaran kita ya. Nah, hari ini pelajaran kita akan dimulai dengan pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kali ini yang kita bahas adalah mengidentifikasi informasi dengan itu temanya, dan sekarang subtemanya adalah cara memperoleh informasi baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi utama, mari kita lihat dulu apa tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, teks tulis, atau visual. Dan yang kedua adalah menata informasi yang didapat dari teks berdasarkan keterhubungan antar gagasan ke dalam kerangka tulisan. Ya, jadi itu dua tujuan pembelajaran kita kali ini. Yuk, sekarang kita akan masuk ke dalam materi utamanya. Kita simak ya. Ya, tentang informasi. Apa sih informasi ini? Ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah informasi adalah kabar mengenai peristiwa. Yang kedua, informasi bersifat pemberitahuan. Ya, jadi ada dua hal. Informasi adalah kabar mengenai peristiwa. Yang kedua, informasi bersifat pemberitahuan. Dan yang ketiga, informasi bisa didapat dari buku pelajaran, buku-buku referensi, kemudian ada juga dari koran atau dari majalah, bahkan ada yang dari gambar, televisi, radio, internet, dan lain sebagainya. Nah, itulah dia tentang informasi. Kita lanjut ya, anak-anak. Sekarang langkah-langkah menemukan informasi. Apa saja sih langkahnya ya? Baik, yang pertama, memahami judul teks. Apabila informasi harus ditemukan dari sebuah teks. Nah, yang kedua, mengamati peristiwa dan detail gambar apabila informasi harus ditemukan dari sebuah gambar. Yang ketiga, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang terakhir, menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa,
dan bagaimana agar lebih mudah menemukan informasi tersebut. Nah, itulah langkah-langkah menemukan informasi. Kita tengok langkah yang selanjutnya apa ya? Ya, langkah selanjutnya dalam menemukan informasi. Yang pertama adalah menuliskan gagasan pokok. Sedangkan yang kedua, menuliskan gagasan pendukung. Masihkah kalian ingat anak-anak tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita lihat ya satu persatu. Ya, gagasan pokok tertuang pada kalimat utama. Nah, ya. Jadi, gagasan pokok itu ada di dalam kalimat utama. Nah, sekarang kalimat utama itu apa? Nah, kalimat utama adalah kalimat inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf. Nah, gagasan pokok dapat dituliskan dengan cara menghilangkan atau membuang bagian yang tidak penting. Nah, anak-anak, dua hal dari gagasan pokok. Yang pertama, jelas gagasan pokok itu tertuang pada kalimat utama. Sedangkan sekarang kalimat utama itu adalah kalimat inti atau dasar pengembangan sebuah paragraf. Kemudian, gagasan pokok dapat ditulis dengan cara menghilangkan atau membuang bagian yang tidak penting dari sebuah teks. Nah, sekarang apa itu gagasan pendukung? Ya, gagasan pendukung tertuang dalam kalimat penjelas. Nah, kalau begitu, kalimat penjelasnya bagaimana? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berfungsi menjelaskan kalimat utama dalam sebuah paragraf. Jadi, gagasan pendukung itu termasuk adalah atau tertuang dalam kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas itu biasanya kalimat-kalimat yang muncul setelah kalimat utama. Nah, biasanya itu yang disebut dengan gagasan pendukung. Yuk, anak-anak supaya lebih paham, mari kita lihat ya, apa itu gagasan pokok dan yang mana itu gagasan pendukung. Dari sebuah paragraf ya. Yuk anak-anak, kita lanjutkan dengan seperti yang tadi Ibu bilang tentang contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Di sini Ibu akan memperlihatkan sebuah paragraf yang komplit ya. Nah, anak-anak, kita harus membacanya. Paragraf komplit itu seperti apa bersama-sama ya. Kemudian nanti kita tetapkan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Yang seperti apa dan bagaimana ya. Nah, yuk kita baca sama-sama
paragraf yang sudah mulai muncul di layar kalian. Ya, pengumpul tenaga panas matahari menggunakan panas matahari secara langsung. Pengumpul tenaga panas matahari yang dipasang di atas atap rumah dapat menyediakan air panas di dalam rumah dan membantu menghangatkan rumah. Sistem pengumpul tenaga panas matahari bekerja berdasarkan prinsip sederhana yang telah dikenal selama berabad-abad, yaitu matahari memanaskan air yang mengisi bejana gelap. Teknologi pemanas tenaga matahari yang ada di pasaran sangat efisien dan dapat diandalkan. Nah, itulah dia paragraf yang utuh. Satu paragraf yang utuh. Mari anak-anak kita lihat kalimat pertama yang muncul pada paragraf itu berbunyi, pengumpul tenaga panas matahari menggunakan panas matahari secara langsung. Nah, kalimat ini menunjukkan kalimat utama, sehingga secara otomatis menjadi gagasan pokok. Ya, yang mana tuh kalimatnya? Nah, ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna merah. Itulah dia adalah gagasan pokok. Selanjutnya, bisakah oleh kita diringkas? Boleh saja. Gagasan pokoknya bisa diringkas menjadi pengumpul tenaga panas matahari menggunakan panas matahari langsung. Atau mungkin saja pengumpul tenaga panas matahari. Nah, sependek itu ya menjadi gagasan pokok. Terus anak-anak, bagaimana dengan kalimat-kalimat lainnya yang ada sesudah kalimat utama? Nah, yang ini yang Ibu beri tanda merah ya sebelah kiri. Itu adalah menjadi kalimat penjelas atau merupakan gagasan pendukung. Jadi kalau dilihat gagasan pendukungnya ada 1, 2, 3 kalimat ya. Nah, itulah dia contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis teks atau gambar informasi. Jadi, informasi itu ada yang berupa teks, ada yang berupa gambar. Nah, sekarang jenis-jenisnya. Yang pertama adalah teks petunjuk atau instruksi. Nah, apa sih teks petunjuk atau instruksi ini? Teks petunjuk atau instruksi merupakan ketentuan yang memberi arahan atau bimbingan tentang cara melakukan sesuatu. Nah, ini isinya adalah teks ketentuan ya, memberikan arahan harus begini ya, tentang cara melakukan sesuatu. Kemudian, jenis yang kedua adalah teks laporan. Nah, ini biasanya kalian harus banyak membuatnya ya.
Nah, teks laporan itu apa sih? Nah, teks laporan merupakan bentuk karangan yang didukung dengan data dan fakta yang memperjelas masalah yang dilaporkan. Dan yang ketiga itu adalah poster. Kalian tahu poster? Ya, hanya tahu istilahnya tapi isinya apa ya? Nah, poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya, bisa tulisan dan gambar, dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Jadi, jenis-jenis teks ada 3. 1, teks petunjuk atau instruksi. Yang kedua, teks laporan. Dan yang ketiga, poster. Nah, kita lanjutkan kepada yang berikut ini. Kita lihat contoh yang pertama. Teks petunjuk. Ada petunjuk mencuci tangan. Kita lihat teks petunjuk mencuci tangan itu. Nah, seperti ini ya. Biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Di situ ada langkah-langkahnya. Nah, ini merupakan petunjuk mencuci tangan ya, dan contoh dari teks petunjuk. Contoh yang kedua, petunjuk penggunaan peralatan listrik. Wah, ini banyak sekali. Ibu hanya memberikan 1 buah petunjuk, yaitu cara menggunakan mesin fingerprint. Jadi kalau untuk absen memakai mesin fingerprint, boleh pakai jarinya, boleh juga nanti ada bisa mengidentifikasi wajah juga bisa. Nah, ini ada cara-caranya. Nah, itu termasuk petunjuk ya, termasuk teks petunjuk. Ya, selanjutnya. Contoh yang kedua tentang teks laporan. Nah, teks laporan ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah laporan perjalanan. Kalau kita jalan-jalan ke suatu daerah, tempat wisata, atau dalam negeri atau luar negeri, kita bisa membuat laporan perjalanan. Kemudian yang B, ada laporan kegiatan. Kalau kita sudah melakukan sebuah kegiatan, boleh kita menulis laporan kegiatannya ya. Dan yang terakhir adalah laporan percobaan atau laporan pengamatan. Ini biasanya bersifat ilmiah karena kita sudah mencoba misalnya mata pelajaran IPA. Ya, nah itulah dia contoh teks laporan. Ada 3 ya, jangan lupa. Laporan perjalanan, laporan kegiatan, dan laporan percobaan. Kita lanjut ya, yang berikut ini. Selanjutnya, contoh ketiga adalah poster. Nah, Ibu akan perlihatkan 3 buah poster. Supaya kalian perhatikan benar-benar di situ ada hemat air, selamatkan bumi. Kalimatnya pendek dan mudah dimengerti. Gambarnya juga ada tentang keran air yang ditumbuhi oleh tumbuhan, ya.
Nah, ini contoh dari poster yang pertama. Kemudian, poster yang kedua. Etika batuk. Ini ada hubungannya ya dengan COVID-19. Jadi bagaimana kalau kita batuk? Itu disertai dengan gambar dan juga cara-caranya juga ya. Jadi misalnya kita harus menggunakan masker, kemudian tutup mulut ya. Ketika kita mau batuk atau bersin, kemudian kalau menggunakan masker yang sekali pakai itu tinggal langsung dibuang ke tempat sampah, dan jangan lupa juga kita harus rajin mencuci tangan. Contoh poster yang ketiga atau yang terakhir. Nah, ini budayakan hemat energi di masa datang ya. Nah, ini kalian bisa lihat gambarnya, tumbuhannya, kemudian ada hubungannya dengan listrik dan sebagainya. Nah, anak-anak, setelah Ibu memberikan contoh yang ketiga poster, materi hari ini selesai ya. Nanti kita akan lanjutkan dengan latihan-latihan soal dan sebagainya. Setelah itu tentu pasti penilaian harian. Ya, demikianlah anak-anak, Ibu akhiri kegiatan pembelajaran ini. Sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.